Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini bersama Ustaz Afan kita akan belajar PPKN. Di minggu lalu kita sudah belajar PPKN tentang ciri dan bagian lambang Garuda Pancasila, seperti berapakah helai bulu, apa yang dicengkeram oleh kedua kaki burung Garuda, dan berapa helai bulu yang ada di leher burung Garuda, dan sedikit belajar tentang pengamalan sila-sila yang ada di Pancasila. Namun, pada kesempatan kali ini di tema 8 subtema 4, di tema 8 subtema 3 dan 4 kita akan belajar tentang makna dari lambang sila Pancasila. Bagaimana sih kira-kira? Mari kita simak bersama-sama ya. Yang pertama yaitu memahami lambang sila Pancasila. Kira-kira ada yang tahu kenapa sih sila yang pertama di Pancasila itu dilambangkan dengan bintang yang berwarna emas dan latar belakangnya berwarna hitam? Kira-kira ada yang tahu anak-anak? Oke, pintar. Sila pertama yang artinya ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kenapa diberi lambang bintang berwarna emas? Karena lambang bintang sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia, dan latar belakang berwarna gelap yaitu menandakan alam yang menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber segala sesuatu yang sudah ada sebelum semuanya ada. Jadi Tuhan atau Allah SWT itu adalah sang pencipta bumi dan seisinya. Jadi sumber segala sesuatu untuk kita memohon kepada Allah, seperti itu. Selanjutnya, pengamalan sila yang pertama. Bagaimana sih kira-kira pengamalan sila yang pertama? Yang pertama yaitu taat beribadah. Jadi sebagai umat muslim kita wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua yaitu beribadah dengan tepat waktu. Ketika kita mendengarkan adzan, kita hendaknya langsung untuk mengambil wudhu dan sholat. Kalau bisa sholat 5 waktunya dengan berjamaah. Ketika di rumah bisa berjamaah dengan orang tua masing-masing, seperti itu. Yang ketiga yaitu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kita berdoa sebelum dan sesudah makan, kita berdoa sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan masih banyak lainnya. Jadi yang keempat, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Jadi ketika kita dalam keadaan suka atau duka, kita wajib untuk bersyukur karena sudah banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kelima yaitu mengerjakan semua tugas dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita menjadi seorang murid, kita juga wajib mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab yang telah diberikan dari ustadz atau ustadzah. Selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Teman-teman, ada yang tahu enggak
kenapa sila yang kedua diberi lambang rantai? Baik, pinter sekali. Karena lambang rantai yang terdiri dari bentuk segi empat dan lingkaran. Segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Dan rantai yang menyambung itu melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, saling tolong-menolong. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Ketika kita saling membutuhkan, kita juga saling membantu. Ketika ada teman kita yang membutuhkan, kita wajib untuk membantu atau menolongnya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama yaitu saling menghargai teman. Yang kedua, membagi tugas dengan rata sesuai dengan bidangnya. Jadi, ketika kita berkelompok untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustadz dan ustadzah, kita wajib membagi tugas itu kepada kelompok kita atau teman-teman kita sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketiga yaitu saling berbagi dengan sesama. Kita bisa saling berbagi makanan ketika waktu istirahat sekolah. Seperti itu. Yang keempat, menolong orang yang membutuhkan. Jadi ketika ada orang atau teman kita terkena musibah, kita wajib menolongnya. Seperti itu. Yang kelima yaitu peduli lingkungan. Kita membersihkan lingkungan, kita menyiram tanaman di halaman rumah. Itu termasuk pengamalan sila kedua. Selanjutnya teman-teman yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kira-kira kenapa ya kok diberi lambang pohon beringin atau tidak pohon yang lainnya? Ada yang tahu kira-kira? Pintar sekali. Mari kita lihat kenapa sila yang ketiga diberi simbol pohon beringin. Karena pohon beringin ialah pohon yang besar, yang memiliki akar tunggal yang kuat dan juga daun yang sangat lebat, sehingga pohon beringin melambangkan persatuan dari keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dalam keberagaman. Yang keempat, yaitu cinta tanah air. Bagaimana sih kira-kira cinta tanah air itu? Cinta tanah air itu bisa berupa kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin ketika kita sudah masuk sekolah, atau ketika kita di sekolah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti itu merupakan contoh dari cinta tanah air. Yang selanjutnya yaitu sila keempat yang diberi lambang kepala banteng dengan latar belakang berwarna merah. Kira-kira apa sih makna dari simbol kepala banteng ini? Ada yang tahu, anak-anak? Pinter sekali. Mari kita lihat bersama-sama. Karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Oleh karena itu, kepala banteng menjadi lambang untuk bermusyawarah atau permusyawaratan. Jadi, bermusyawarah itu untuk menyelesaikan masalah atau membicarakan masalah atau
berdiskusi untuk memutuskan bagaimana permasalahan itu harus dilakukan. Selanjutnya, kira-kira apa sih pengamalan sila keempat itu? Yang pertama yaitu berdiskusi menentukan acara atau kegiatan pramuka. Oh ya teman-teman, di tema 8 ini kita temanya yaitu pramuka. Seperti itu. Jadi yang pertama ada berdiskusi menentukan acara kegiatan pramuka misalnya. Itu juga menunjukkan bahwa pengamalan sila keempat. Yang nomor 2 yaitu musyawarah menemukan nama kelompok misalnya dalam pramuka. Itu juga termasuk pengamalan sila keempat. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Oh iya teman-teman, kira-kira ada yang belum tahu apa itu musyawarah? Baik teman-teman, musyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah dan menyelesaikan masalah. Dan juga hasil musyawarah itu disebut mufakat. Seperti itu. Yang terakhir, sila kelima diberi lambang padi dan kapas. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa sila kelima diberi lambang padi dan kapas? Oke, pinter anak-anak. Mari kita lihat bersama-sama. Karena padi dan kapas merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia yang hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu membutuhkan yang namanya padi dan kapas. Dari padi itu untuk kita makan, karena beras atau nasi itu menjadi kebutuhan pokok kita dalam sehari-hari. Dan juga kapas, karena kapas merupakan bahan dasar untuk membuat pakaian yang kita kenakan dalam sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana sih pengamalan sila-sila? Bagaimana sih pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita. Jadi kita harus menjaga keseimbangan. Kita tidak boleh menuntut hak dan mengabaikan kewajiban kita. Itu tidak boleh teman-teman. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu dengan penuh tanggung jawab. Maka kita pasti akan mendapatkan hak kita dengan baik. Yang kedua, menghargai hak orang lain. Yang ketiga, menghargai hasil karya teman kita. Yang keempat, yaitu memberi kesempatan semua dalam berpendapat. Ketika kita berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah, kita harus memberi kesempatan kepada teman-teman kita untuk berpendapat. Seperti itu. Oh ya teman-teman, setelah kita belajar PPKN, bagaimana memaknai lambang sila Pancasila, kalian diberi tugas untuk mengerjakan buku tema halaman 193 sampai 195. Nanti kalian tulis jawabannya di buku tema tersebut, lalu difoto, lalu dikirimkan japri melalui ustadz atau ustadzanya masing-masing. Seperti itu. Jikalau kalian di kelas F, maka
langsung dikirimkan ke WA Ustadz Afan. Seperti itu. Mungkin cukup itu dulu dari Ustadz Afan. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum Ustadz Afan tutup, apabila Ustadz Afan ada salah dalam bertutur kata, Ustadz Afan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.